Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Darwin Núñez kembali menampilkan aksi kocak yang membuat Liverpool gagal memetik 3 poin. Sementara Real Madrid gagal menyalip Girona di puncak klasemen setelah ditahan imbang oleh Rayo Vallecano dengan skor kacamata. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Aston Villa gagal menembus papan atas setelah takluk atas Nottingham Forest dengan 2 gol tanpa balas. Hasil serupa juga diraih oleh Liverpool yang gagal meraup 3 poin usai ditahan imbang Luton Town dengan skor 1-1. Aston Villa harus menelan kekalahan setelah ditaklukkan oleh Nottingham Forest dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol di laga ini dicetak oleh Ola Aina dan Orel Mangala. Hasil ini pun membuat skuad The Villa gagal naik ke papan atas dengan mengkoleksi 22 poin. Liverpool gagal meraih poin penuh usai ditahan imbang Luton Town dengan skor akhir 1-1. Di laga ini, The Reds menguasai pertandingan dengan melancarkan banyak peluang emas. Namun di menit ke-70, Darwin Núñez sempat melakukan aksi lawak usai gagal memanfaatkan peluang emas. Saat itu pemain asal Uruguay ini berdiri bebas di depan gawang menerima umpan dari Mohamed Salah. Sayang sepakannya malah jauh melenceng ke atas mistar gawang Luton Town. Justru skuad The Hatters bisa memecah kebuntuan lebih dulu melalui Tahith Chong di menit ke-80. Beruntung Luis Diaz berhasil menyamakan kedudukan di penghujung laga. Usai mencetak gol, Diaz melakukan selebrasi yang didedikasikan untuk ayahnya yang mengalami penculikan di Kolombia. Hasil ini pun membuat Liverpool naik satu tingkat ke peringkat 3 dengan mengemas 24 poin. Valencia memetik kemenangan penting setelah mengalahkan Granada dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal skuad Loscia dicetak lewat penalti dari Pepe Lu pada masa injury time babak pertama. Kemenangan ini membuat Valencia naik ke peringkat 8 dengan torehan 18 poin. Athletic Bilbao berhasil mencuri poin setelah mengandaskan perlawanan sang tuan rumah Villarreal dengan skor 2-3. Sedangkan Real Madrid posisinya harus dikudeta oleh Girona usai ditahan imbang Rayo Vallecano dengan skor kacamata. Athletic Bilbao berhasil mencuri 3 poin usai mengandaskan sang Villarreal dengan skor 2-3. Di babak pertama, skuad Les Leones unggul 3 gol lewat Inigo Ruiz, Nico Williams, dan Inaki Williams. Villarreal sebenarnya mampu membalas 2 gol lewat Gerard Moreno dan Alexander Sørloth. Tambahan 3 poin ini memantapkan Bilbao berada di peringkat 5 klasemen sementara. Real Madrid harus menelan hasil yang kurang baik usai ditahan imbang Rayo Vallecano dengan skor kacamata. El Real menguasai jalannya pertandingan dengan melesakkan 22 tembakan. Namun gak ada satupun peluang emas tersebut yang berhasil menjadi gol. Dengan hasil ini, Los Blancos masih tertahan di posisi kedua dengan mengkoleksi 29 poin. AS Roma berhasil mengamankan poin penuh usai mengalahkan Lecce dengan skor 2-1. Jauh hasil pertandingan Ligue 1 Prancis nih guys, ada AS Monaco yang sukses mengalahkan Brest dengan 2 gol tanpa balas. AS Roma memetik kemenangan dramatis usai menumbangkan Lecce dengan skor tipis 2-1. Skuad asuhan Jose Mourinho harus tertinggal lebih dulu melalui Pontus Almqvist di menit ke-71. Untungnya pada masa extra time, Sardar Azmoun dan Romelu Lukaku berhasil melesakkan gol. Kemenangan ini membuat Giallorossi melesat ke posisi 7 dengan raihan 17 poin. Juventus berhasil memetik hasil positif usai menumbangkan Fiorentina dengan skor tipis 0-1. Fabio Miretti menjadi aktor kemenangan dengan melesakan satu-satunya gol di laga ini. Skuad Bianconeri kini masih menempel Inter Milan di puncak klasemen dengan selisih 2 poin. AS Monaco meraup kemenangan di laga pekan ke-11 dengan melakukan Brest dengan 2 gol tanpa balas. Gol-gol Les Rouge dilesakan oleh Denis Zakaria dan Alexander Golovin. Takumi Minamino dan kawan-kawan kini bertengger di posisi ketiga klasemen dengan mengkoleksi 23 poin. OG Sinais meraih 3 poin di laga pekan ke-11 usai mengalahkan Stade Rennais dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dicetak oleh Jeremy Boga dan gol bunuh diri dari Steve Mandanda. Kini skuad Les Angeles kembali naik ke puncak klasemen menggeser PSG dengan mengemas 25 poin.
Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang derby London antara Tottenham Hotspur dan Chelsea. Ada Mauricio Pochettino yang menyebut skuad muda Chelsea terus mengalami perkembangan. Sedangkan Ange Postecoglou berambisi mengalahkan Chelsea pada laga nanti. Mauricio Pochettino berbicara tentang skuad muda Chelsea menjelang laga menghadapi Tottenham Hotspur. Dia menyebut pertandingan besar bukanlah soal usia ataupun pengalaman. Pochettino nggak peduli dengan pengalaman yang dimiliki oleh skuad The Lily White. Pelatih asal Argentina ini pun mengakui jika skuad muda The Blues terus mengalami perkembangan. Ange Postecoglou melontarkan kalimat positif untuk Mauricio Pochettino menjelang derby London. Pelatih Chelsea ini sangat menghormati kontribusi Pochettino untuk The Lily White. Namun Postecoglou tetap berambisi mengalahkan Chelsea pada laga nanti. Kita masuk ke kabar rumor, ada Newcastle United yang tertarik mendatangkan Marcos Leonardo untuk menjadi pesaing Alexander Isak di lini penyerangan. Masih dari rumor The Magpies, di mana mereka juga tertarik untuk mendatangkan Adrien Rabiot untuk menggantikan posisi Sandro Tonali. Newcastle United mengincar bomber moncer milik Santos FC yakni Marcos Leonardo. The Magpies kepincut dengan ketajaman sang pemain di depan gawang lawan. Leonardo sudah mencetak 21 gol dan 4 assist di musim ini. Sang pemain dinilai layak menjadi pesaing Alexander Isak di lini depan The Magpies. Newcastle United terus mendekati Adrien Rabiot untuk diboyong pada bursa transfer musim dingin nanti. The Magpies memang sedang mencari gelandang untuk menggantikan Sandro Tonali. Namun kubu Juventus dikabarkan enggan melepas Rabiot. Manajemen Bianconeri akan segera memperpanjang kontraknya yang berakhir pada tahun 2024. Next, ada MU yang masih belum menyerah mendatangkan Mehdi Taremi untuk menambah kekuatan di lini serang. Sedangkan Arsenal mengincar Federico Chiesa dan telah menyiapkan mahar mencapai 60 juta euro. Manchester United berencana untuk mendatangkan Mehdi Taremi dari FC Porto. Mana saliran ini diproyeksikan untuk menambah kekuatan di lini serang Setan Merah. Namun The Red Devil harus berusaha keras untuk meyakinkan Taremi. Pasalnya sang pemain lebih tertarik untuk berkompetisi di Serie A bersama AC Milan. Arsenal berminat untuk memboyong Federico Chiesa pada musim panas nanti. Penyerang asal Italia ini dinilai cocok untuk mengisi lini penyerangan The Gunners. Namun Arsenal harus menyiapkan mahar 60 juta euro untuk mendaratkannya ke Emirates Stadium. Tottenham Hotspur berencana ingin menambah lini pertahanan mereka dengan menggait Fikayo Tomori. Pemain AC Milan ini memang sudah sering dipantau oleh manajemen The Lily White. Kubu Rossoneri siap menjual Tomori dengan mematok harga senilai 50 juta euro. Manajemen Tottenham juga sedang memantau Lloyd Kelly yang tampil apik bersama Bournemouth. Juventus dikabarkan tertarik mendatangkan bek kiri Atletico Madrid Mario Hermoso. Bek berusia 28 tahun ini disiapkan sebagai pengganti Alexandro yang akan hengkang akhir musim nanti. Apalagi peluang skuad Nyonya tua untuk mengamankan jasanya masih terbuka lebar. Sebab kontrak Hermoso akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Berita selanjutnya ada AC Milan yang membidik Benjamin Sesko sebagai pengganti Olivier Giroud yang performanya mulai merosot. Sementara di kabar penutup ada Inter Milan yang memantau Tomas Soucek yang belum mendapatkan kontrak baru bersama West Ham United. AC Milan berpeluang besar menggait bomber RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Pemain asal Slovenia ini diproyeksikan sebagai pengganti Olivier Giroud yang performanya mulai menurun. Kedatangannya diharapkan bisa mengatasi mandulnya lini serang Rossoneri. Terbukti Sesko tengah dalam performa ciamiknya dengan catatan 5 gol dari 13 pertandingan. Inter Milan terus memantau Tomas Soucek yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Pemain asal Ceko ini memang belum mendapat kontrak baru dari West Ham United. Nerazzurri menjadikan Soucek sebagai rekrutan gratis di tahun 2024. Manajemen menilai sang pemain bakal menjadi pilar kunci dalam skema permainan Simone Inzaghi. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Nur Aisyah. Stay with Inter. Kira-kira Inter bisa Scudetto nggak ya guys musim ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.